sekarang kita mau ngomongin film-film dan serial yang kayaknya seru ya ditonton di bulan Maret. Dan seperti yang kita tahu ternyata film-film bulan kemarin juga banyak yang di-delay. Iya sih. Kacau, jadi memang jadwal masih belum bisa benar-benar pulih seperti sedia kala ya. KKN di Desa Penari di-delay, katanya sih jadi ke Lebaran. Ada filmnya Rio Dewanto itu yang thriller Kamu Tidak Sendiri di-delay juga tuh. Kalau ditunggu-tunggu kalian semua nih, Asiap men, nah, di-delay itu. Iya. Di-delay 50 tahun lagi kali ya. Nggak tahu. Tapi intinya banyak yang di-delay lah ya. Tapi kita omongin dulu lah film di bulan Maret yang kita tahu kayaknya udah pasti tayang ya. Ya, insya Allah tayang. Insya Allah tayang. Kalau keadaan membaik awal Maret nih ya. Ini sebenarnya udah dibuka ini sama film yang dinanti-nanti ya, The Batman. Udah ada reviewnya juga. Bener banget. Jadi kalau kalian masih belum nonton The Batman, silakan sikat ya ke bioskop. Kemarin pas aku nonton aja gila full. Di 5-6 Maret. Oh ini apa ini? Ada yang menarik ya. DMS. Wanjay. Iya emang gitu. Iya tahu. Diary Misteri Sarah ya. Ada di bioskop, serius. Iya, tapi cuma 2 hari kayaknya emang sengaja gitu. Dan sengaja hanya ada di gitu. CGV ya kayaknya ya. Cepetan lah lu beli tiketnya, soalnya kalau nggak habis, tahu sendiri kan subscribernya ada hampir 9 juta. Iya. Nggak akan muat itu studio di bioskop manapun 9 juta penonton. Terus ini kan idenya datang dari suaminya. Karena suaminya melihat itu YouTube-nya. Akhirnya dijadiin film aja. Filmnya tentang diary ya, tentang YouTube-nya itu. Bener-bener masih kurang, AdSense masih kurang bikin film cuy. Iya, bahkan dia bilang kan DMS akan dijadikan brand. Iya benar. Jadi jadiin bisnis. Jadi katanya harus terus kurva meningkat. Betul. Pokoknya semua setan harus dibahas di situ ya, biar naik terus gitu ya. Semua penampakan pokoknya cuan guys gitu ya. Silakan nonton ya. Ini buat yang suka aja nonton DMS ya. Setelah itu ada apa lagi? 10 Maret ada Iblis Dalam Kandungan. Wah, akhirnya horor Indonesia datang lagi ya. Dan ini dibintangi oleh Nafa Urbach dan Ali Syakib. Bener banget, Nafa Urbach yang sudah lama kayaknya ya nggak main film ya. Ceritanya itu si Nafa Urbach sama suaminya setelah 15 tahun menikah akhirnya punya anak gitu. Dan ya udah pindah, ternyata ada arwah perempuan yang dulunya kehilangan anak pas lagi hamil. Asih. Tapi Asih udah keluar sih. Iya. 11 Maret ada The Adam Project di Netflix sama Turning Red. Ini film baru dari yaitu Netflix sama Disney dan Pixar gitu ya. Netflix bikin Adam Project, film keluarga banget lah dia mah gitu time ya. travel kan Time ini travel menarik lah ya kalau lihat dari trailernya. Terus Turning Red ya ini mah film animasi Disney Pixar lah seperti biasa. Ya, ini aku nungguin sih sebenarnya. Soalnya ada Sandra Oh. Jadi terinspirasi sama sutradaranya yang imigran gitu, anak imigran gitu, Tionghoa Kanada kan si pemeran di Turning Red ini kan anak remaja gitu. 12 Maret ada BTS Permission to Dance on Stage. Ini nih hati-hati bioskop penuh tanggal segitu kayaknya ya. Terakhir udah sold out. Iya, yang dia kan nyediain CGV 36.000 tiket. Habis. Itu udah. Aduh. Bagi yang baru nonton ini dan tahu ada BTS kayaknya nggak mungkin ya, pasti udah pada tahu. Tapi ada loh, aku kan iseng ya nyari pas lagi search gitu, aku lihat ada di Shopee jual. Jadi jual ini banyak yang jual. BTS itu kayak konsernya 3 hari ya di Seoul ya. Nah, jadi live gitu kan? Iya, hari keduanya itu live rame-rame nonton di CGV yang itulah yang di CGV ini. Tapi ada yang di Shopee itu ngejual kayak lu bisa nonton di device. Oh gitu. Anjay. Macam-macam harga ya dari 300.000 sampai 1,2, tau nggak sih? Tergantung misalnya lo mau HD, 4K, terus pengen yang nontonnya bisa sendiri atau yang bisa multi gitu-gitu. Gokil sekali ya. Bisnis ini memang terus berjalan ya. Edan ya. Tapi sih tetap enak nonton di bioskop sih. Suaranya itu loh tidak ada yang menandingi ya. Terus 16 Maret ada Jujutsu Kaisen. Ini anime juga ya. Ini tayangnya di CGV dan bioskop bukan XX1 aja. Cerita tentang anak SMA gitulah yang melawan roh kutukan. Aku sih belum pernah nonton, jadi nggak tahu sih. Ini tapi salah satu yang ditunggu-tunggu. Iya. Anime yang ditunggu. Banyak yang nungguin sih ini juga, dan kayaknya bakal rame juga nih yang nonton ini. Kita lihat aja ya. 17 Maret ada The Other Side. Ini judulnya bahasa Inggris tapi film Indonesia sebenarnya ya. Dari Wattpad ya. Yang baca tuh udah 23 juta gitu. Di Wattpad. Terus yang dibikin novel Gramet itu kayak bestseller gitu. Drama percintaan remaja ya. Benar, tentang anak sekolah gitu ya, yang pindah ke Keren Bandung. loh, pindah karena dia digangguin sama mantannya. Mantap. Gampang banget pindah, terus udah gitu mantannya pindah juga karena pengen. Perasaan gue dong kos-kosan, susah pindah-pindah gitu.
mungkin orang kaya. Oh, Jadi tinggal pindah aja gitu ya. Oke. 24 Maret ada Baby Blush. Nah, ini sebenarnya film yang udah ditunda-tunda juga sih. Dan akhirnya kemarin lihat tanggal segitu ya, 24 Maret ya. 24 Maret. Filmnya Vino ini. Iya, sama Aureli Mormans ya. Ceritanya ya sesuai judulnya sih. Iya, jadi suami istri ngurus anak. Iya, benar. Bayi ternyata tidak semudah itu. Ya siapa yang bilang mudah? Istrinya baby blues dan jiwanya tertukar. Iya benar. Ini kayaknya menarik sih. Kalau dari premisnya ya mirip-mirip lah, ada film Hollywood juga. Banyak. Jiwa tertukar gitu iya, sih. Banyak gitu. Dan saudaranya kan Andi Bahtiar Yusuf ya. Jadi ya kita coba aja ya. Kalau nggak tahu, Andi Bahtiar Yusuf itu yang ngedirect apa nih? Yang gue pakai bajunya. Terus yang nulis Imam Darto ya. Nah, apakah gitu ya? Tidak seksis lagi seperti yang dulu. Di 24 Maret ada Hayya 2. Nah, ini sequel juga sih. Aku nggak tahu sih ini film pertamanya aja aku nggak nonton. Soalnya ingat dulu film pertamanya itu keluarnya pas yang rame-rame ada demo 212 itu. Fauzi Badila itu jadi relawan di perbatasan Palestina gitu. Terus dia ketemu anak kecil namanya Hayya. 31 Maret, Before Nights Fall. Iya, benar-benar. Kok bahasa Inggris sih? Anjir, iya. Judul yang benernya dong. Menjelang maghrib. Kalau lihat trailernya sih ini seperti The Medium ya. Iya sih, mereka bilang gitu katanya. Oh gitu ya? Iya, mengingatkan film Medium. The Medium ini, kan ingat The Medium kan yang tahun lalu bikin banyak orang panik. Nah, ini katanya kayak The Medium guys. Iya. Kita harus buktikan sendiri apakah Anda panik pas nonton ini gitu. Tapi ya ampun, ngeliat trailernya, ngeliat posternya tuh kayak tolong atau kasihan Novia. Aku tuh suka banget sama Novia ya di Idol. Terus tiba-tiba dia main ini dengan apa sih ini? Ditempel ya. Ganggu banget sih. Nggak tahu ya. Nggak, trailernya kayak anjir. Gawat nih film, siapa yang bikin ya? Ternyata ya tahu sendirilah ada. Tapi kalau film Hollywood ada beberapa judul juga sih yang kita lihat kayaknya bakal tayang ya. Yaitu Ambulance. Ini film actionnya Michael Bay lagi-lagi. Tapi aku nggak tahu nih tanggal berapa. Tapi posternya udah ada bulan Maret katanya gitu. Sama film Channing Tatum yang baru Dog ya. Ini dia yang direct katanya. Oh gitu. Gokil. Iya, jadi penasaran juga sih. Dia sutradara main. Dan di bulan Maret juga film Indonesia ada yang gagal tayang ya, delay. Yang di bulan Maret ini ada filmnya Zara tuh yang baru. Oh iya. Before I Met You ya. Film mahal itu. Iya, kayaknya. Mundur juga terus sama itu. Madu Murni filmnya si Iris Bella ya. Iya, sama suaminya ya. Komedi. Iya, ini Montitiwa kayaknya sih. Iya. Ini Montitiwa kalau nggak salah yang direct gitu ya. Tapi mundur. Nah, nggak tahu mundurnya kapan ya. Kemana, mungkin ke lebaran juga. Wow, numpuk dong di lebaran semua film ya. Dan ngomongin series, kayaknya banyak sih yang tayang bulan ini. Tapi ada beberapa yang menarik perhatian kita ya. Ini bukan series baru nih, ini reality show yang pernah ada mungkin di masa-masa lalu kalian. Iya benar. Ada di Netflix ya, judulnya Masquerade. Ya ampun, aku suka banget sama ini, parah. Kalau kalian nggak tahu ini apa, berarti kalian masih muda. Iya, aku tuh kayak masih suka nyari gitu di YouTube, cuman kan benar. Bingung ya kalau nyari-nyari itu. Nah, Netflix baik banget nih. Jadi dia ngasih lihat semuanya nih ya. Baik banget. Ini acara tentang orang-orang yang berubah menjadi apapun gitu yang dia inginkan. Ada The Dropout 3 Maret. Nah ya, ini lumayan aku tunggu-tunggu sih. Ini series katanya di Disney Hotstar ya. Sebenarnya tayang di Hulu, tapi kan Hulu sama Disney kerjasama gitu ya. Jadi kayaknya bakal tayang di Disney Hotstar nih. Ini cerita tentang Elizabeth Holmes ya, foundernya Theranos, gila. Dan ini based on true story, gila. Kalau kalian kemarin nonton Inventing Anna gitu ya, mungkin ini modelnya kayak gitu-gitu juga, tapi ini skala lebih edan lagi sih. Iya, soalnya pakai company kan. Iya, benar-benar. Jadi Elizabeth Holmes itu buat yang nggak tahu, dia bikin Theranos, startup yang bergerak di bidang kesehatan gitu ya. Dia tuh punya alat katanya bisa ngedeteksi penyakit cuman dari tetesan darah doang gitu. Tertariklah investor ini semuanya buat nge-invest di perusahaan dia, tapi ternyata pas diminta-minta ini mana buktinya? Kagak ada anjir. Jadi ya semoga miniseries ini bisa bikin kita lebih tahu lagi ya kasusnya. Seru 8 sih. episode. Iya, miniseries ya, cuma 8 episode. Tanggal 9 Maret ada How I Met Your Father. Ya benar. Ini kalau kalian lihat judulnya terus serasa ingat How I Met Your Mother ya emang gitu. Ini based on itu gitu ya. Jadi dibikin sekarang versi ceweknya nih. Iya, oleh Hilary Duff. Bener banget. Yang menceritakan kepada anak-anaknya kali ini. Ya kita nggak usah berekspektasi apa-apa dulu lah ya. Soalnya aku tim yang suka How I Met Your Mother. Jadi kayaknya kok ya ampun ada ini aja. Dan terakhir tanggal 30 Maret tahun ini mungkin ditunggu-tunggu juga nih buat yang ngikutin MCU terutama ya.
Karena kan terakhir tahun lalu seriesnya udah pada keluar semua tuh. Hawkeye terakhir yang kita nonton kan. Sekarang ada lagi guys, jagoan baru MCU ya. Judulnya adalah Moon Knight. Bener banget, ini yang mainnya Oscar Isaac lagi ya. Moon Knight ini kalau kata orang ini tuh Batman-nya Marvel. Ya kita lihat aja sih, trailernya bagus sih. Iya, 6 episode doang juga. Yoi. Dan apakah ini akan masuk ke universe-nya MCU yang mana gitu, kita nggak tahu kan. Sekarang MCU kan udah multiverse ya. Siap-siap pusing guys. Series itu aja, tapi kayaknya banyak sih series ya. Cuman kan nggak nge-track juga, ini mah yang pengen ditonton aja dulu. Ya udah, tulis aja di komen. Iya, tulis aja di komen. Siapa tahu ada series baru ya bulan ini. Silakan tulis di komen. Ini ya, iya, bukan bulan lalu, bukan bulan depan gitu ya, bulan Maret. Dan ngomongin bulan Maret, jangan lupa ada Oscar nih bulan Maret ya. Academy Awards itu kalau nggak salah tanggal 27 Maret, akhir bulan gitu ya. Waktu yang tepat nih untuk nontonin film-filmnya Oscar ya. Iya. Karena kalian tahu sendiri kan, film-film Oscar kadang susah ya nonton di mana gitu. Nah, kita ada listnya nih buat yang pengen nonton aja ya. Best Picture doang lah yang kayaknya paling utama gitu ya di Oscar. Semua filmnya bisa ditonton di mana, ada apa aja nih? Ada Belfast, itu bisa beli di iTunes atau Amazon. Iya benar, ini mah agak susah ya. Lu harus pakai trik sendiri lah karena harus pakai region Amerika juga. Koda di Apple TV. Udah ada ini mah. Udah ada reviewnya juga. Iya benar, langsung aja. Salah satu favorit aku. Benar. Terus apa lagi? Don't Look Up di Ya. Netflix itu juga ada reviewnya juga. Benar, Udah. itu juga menarik ya. Drive My Car di HBO Max. Atau klik film. Oke. Jadi ada dua nih. Iya. Tapi kalau kalian nggak punya HBO Max, ya klik film aja. Karena sudah berbaik hati klik film ya. Ini film Jepang pertama yang Masuk jadi ya. Best Picture Oscar ya. Kita juga belum nonton, tapi kayaknya mau nonton segera gitu ya. Mumpung Oscarnya masih belum nih. Dune di HBO. Yoi, ini mah di bioskop juga udah tayang tahun lalu gitu ya. Tapi kalau yang belum sempat nonton, ada di HBO. Ada King Richard, itu juga ada di HBO Max. Benar banget. Ini HBO udah Max di-review ya. Ya udah di review. HBO Max ya, bukan HBO Go. Beda. Jadi kalau lu mau nonton di sana harus pakai VPN. Ada Licorice Pizza, itu bisa di iTunes atau Amazon. Iya, kayaknya ini juga susah di Indonesia, belum ada nih filmnya terbaru Paul Thomas Anderson ya. Ada Nightmare Alley di HBO Max. Benar. Ini sebenarnya bioskop juga udah tayang kemarin ya. Reviewnya juga udah ada. Ini filmnya Guillermo del Toro yang baru ya, setelah berapa tahun tuh nggak bikin film. Coba nonton. Terus apa lagi? The Power of the Dog. Benar. Netflix. Ini Netflix, sudah ada juga reviewnya ya. Yes. Terus? Sama West Side Story di Disney Hotstar. Benar, ini baru banget tayang di Disney Hotstar. Walaupun pernah tayang juga di bioskop ya. So far sih dari 10, ya 8 udah bisa ditonton di Indonesia gitu ya. Lumayan lah ya. Lumayan lah Banyak gitu. loh. Gila, kalau kalian ingin menjadi anak Oscar banget, nah ini waktu yang tepat untuk menonton satu-satu itu ya filmnya. Oke, anak Oscar banget ya. Ada juga kategori lain yang mungkin filmnya bisa ditonton juga ya. Seperti Best International Film ya. Apa aja? Ada The Hand of God, itu Benar. ada di Netflix. Ini ada di Netflix, Hand of God ya. Terus The Worst Person in the World, Benar. Klik Film, ini udah di review ya? ya udah di review juga. Ini ada di Klik Film ya, film Norwegia. Terus ada juga kategori apa? Best Actress ya. Apa aja nih? The Lost Daughter di Klik Film. Benar, ini film sutradara Maggie Gyllenhaal ya, saudaranya Jack Gyllenhaal. Dia bikin film cuy di sini. Ada di Klik Film. Kakaknya ya? Iya, kalau nggak salah kakaknya ya. Ada Spencer, Klik Film. Dinah Spencer ya? Benar. Lady Di, Lady Di. tapi yang mainnya Kristen Stewart. Gimana ya. tuh ya? Menarik sih. Katanya dia benar-benar oke banget sih di sini. Ada Being the Ricardos, itu di Prime. Benar, ini di Prime Video udah bisa juga kalau kalian langganan Prime ya. Dan terakhir mungkin di kategori Best Cinematography ada The Tragedy of Macbeth ya. Yes, di Apple TV. Bener, ini Denzel yang main ya. Masih ada waktu nih, masih ada berapa minggu lagi? 2-3 minggu lagi ya. Iya, bisa lah ya. Bisa lah ya, sehari satu. Tergantung ya, soalnya kalau ada yang 3 jam itu kayak Ya nggak apa-apa, bisa lah. Pagi sejam, siang sejam, malam sejam gitu. Bisa diatur. kayak minum obat. Waktu mah kita yang ngatur guys. Yes, iya sih, benar. Dan jangan lupa Maret juga adalah Hari Film Nasional tentunya ya. Jadi ya silakan nonton film nasional sebanyak-banyaknya kalau ada di bioskop itu juga. Kira-kira mana yang paling ditunggu-tunggu? Benar. Ketik di kolom komentar. Oke, kalau itu seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaos Cinecrip. Iya. Beli kaosnya ada di deskripsi linknya ya. Iya. Silakan. Dan jangan lupa dukung di Saweria juga. Iya. Dan nonton konten-konten original terbaru Cinecrip ya. Yes. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.